Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herundisa Batubara. Saya dari kelas AB3A Program Studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai jenis-jenis komunikasi, yang dimana jenis komunikasi ini salah satu topik dari mata kuliah saya, yaitu komunikasi bisnis. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai jenis-jenis komunikasi, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa arti komunikasi itu. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan pihak atau lingkungan yang lain. Pada umumnya, komunikasi ini dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan nih mengenai pengertian komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis komunikasi, yang dimana jenis-jenis komunikasi ini terbagi lagi dari beberapa bagian, yang dimana salah satunya jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan ini adalah komunikasi yang terjadi secara langsung, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak atau secara tertatap muka. Salah satu contohnya itu sedang wawancara ataupun sedang mengobrol dengan teman. Yang kedua ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini dilakukan secara bentuk berupa tulisan, yang dimana salah satu contohnya itu penyampaian surat, yang kedua mengobrol dari WhatsApp, yang ketiga dari belangko, yang keempat dari artikel ataupun majalah. Yang kedua, jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung ini dilakukan secara tatap muka, tidak ada bantuan dan tidak ada perantara, dan tidak ada hambatan di dalamnya. Jenis komunikasi langsung ini bisa mengetahui langsung psikologi dari lawan bicara dan dapat langsung menerima respon. Contohnya ini hangout bareng teman ataupun meeting di kantor. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung ini dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga ataupun bantuan alat-alat komunikasi. Komunikasi tidak langsung ini tidak langsung menerima reaksi ataupun umpan balik. Contoh komunikasi tidak langsung ini kita menggunakan media sosial seperti chattingan melalui WhatsApp ataupun Instagram dan mengirim email. Yang ketiga, jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan bersifat resmi dan biasanya dilakukan oleh orang dalam lembaga secara struktural organisasi menggunakan bahasa yang formal, baik sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Pada umumnya, organisasi formal ini dilakukan oleh orang-orang yang berbeda posisi dalam struktural organisasi. Contoh komunikasi formal ini yaitu pertemuan formal, meeting perusahaan, komunikasi direktur dan bawahan, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal ini suatu komunikasi yang bersifat tidak resmi dan biasanya dilakukan tidak mempedulikan struktur organisasi dan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan. Pada umumnya, komunikasi informal ini dilakukan oleh orang di luar organisasi ataupun komunikasi antara orang yang mempunyai hubungan dekat. Contoh komunikasi informal ini antara lain yaitu komunikasi antara staf, komunikasi antara kerabat dan staf, atau komunikasi yang dilakukan di luar organisasi. Yang keempat, jenis-jenis komunikasi menurut maksudnya. Jenis-jenis komunikasi menurut maksudnya ini seorang komunikator mempunyai tujuan dalam menyampaikan informasi. Jika tidak terwujudnya informasi dari si komunikator, maka komunikasi ini tidak berjalan dengan baik atau lancar. Komunikasi menurut maksudnya ini terbagi, contohnya itu ada pidato. Pidato ini lebih cenderung bersifat ke satu arah karena audiens hanya menerima, sedangkan komunikator yang memberi pidato. Yang kedua ada ceramah. Ceramah ini lebih bersifat keagamaan, tetapi terkadang ada yang bersifat dua arah, tapi lebih cenderung ke satu arah. Yang
ketiga itu ada wawancara. Wawancara ini lebih cenderung ke dua arah karena ada komunikator yang menanya ke audiens ataupun menanya kepada orang yang diwawancarain. Yang keempat ada memberi tugas atau perintah. Memberi tugas atau perintah ini cenderung juga bersifat ke satu arah, tetapi ada juga yang kedua arah. Tapi di dalam memberi tugas atau perintah ini harus ada attitude di dalamnya dalam memberi tugas atau perintah kepada si yang menerima perintah dari si komunikator. Nah, yang kelima yaitu jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan. Komunikasi ini terjadi antara individu dalam lingkup itu. Komunikasi internal ini terbagi menjadi tiga, yaitu komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi vertikal ini biasanya terjadi dalam bentuk atasan ke bawahan, seperti perintah bos, teguran, peringatan, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi horizontal ini biasanya terjadi ke sesama organisasi yang jabatannya sama atau sejajar. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini bersifat antar departemen dalam ruang lingkup organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini komunikasi yang terjalin antara organisasi kepada pihak masyarakat. Contoh komunikasi eksternal ini ialah pameran, publikasi, konversi pers, siaran televisi, radio, dan bakti sosial. Nah, yang keenam yaitu jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi ini terbagi menjadi 5, yaitu komunikasi satu arah, dua arah, ke bawah, ke atas, dan ke samping. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini biasanya berasal dari satu pihak saja dan hanya memberi kesempatan untuk komunikatornya. Komunikasi satu arah ini contohnya yaitu pidato. Di sini si komunikator menyampaikan informasi sedangkan audiens hanya menerima. Yang kedua itu ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini bersifat timbal balik, yang dimana audiens diberi kesempatan merespon atau merespon kepada komunikator. Contoh komunikasi dua arah ini yaitu wawancara. Yang ketiga itu ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas ini komunikasi yang terjadi antara bawahan kepada atasan. Contoh komunikasi ini yaitu manajer ke supervisor, sedangkan komunikasi ke bawah yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan. Komunikasi ke bawah itu contohnya itu direktur ke manajer, sedangkan komunikasi ke samping yaitu komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang sejajar kedudukannya di dalam suatu organisasi. Contohnya itu seperti staf dan staf yang membicarakan tentang masalah yang ada dalam organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu jenis-jenis komunikasi menurut peranan individu. Jenis-jenis komunikasi menurut peranan individu ini terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi antara individu dengan individu yang lain. Yang kedua, komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, komunikasi antara individu dengan dua kelompok atau lebih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi antar individu dengan individu yang lain. Komunikasi ini terjadi secara formal maupun non-formal. Individu ini bertindak sebagai komunikator, mampu mempengaruhi individu yang lain. Contoh komunikasi ini yaitu ketika kita berbicara atau berbincang dengan teman. Yang kedua itu ada komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini terjadi karena individu yang dimaksud memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Salah satu contohnya itu yaitu individu ini mengikuti kegiatan masyarakat seperti gotong royong. Yang ketiga ini ada komunikasi antar individu dengan dua kelompok atau lebih. Pada komunikasi ini, individu berperan sebagai perantara antara dua kelompok atau lebih sehingga dituntut kemampuan yang prima untuk menjadi penyelaras yang harmonis. Nah, sekian penjelasan sedikit materi mengenai jenis-jenis komunikasi. Tugas ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas saya
pada mata kuliah komunikasi bisnis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.